Saya rasakan bersama istri ya, membangun jaringan, ya pokoknya membesarkan jaringan lebih mudah karena mengetahui kebutuhan jaringan kita, bisa membaca karakter mereka inginnya dibawa kemana. Karena ingat, tidak semua itu sama ya. Di sini ya kalau dijelaskan mungkin tidak cukup waktu, tetapi bagi kami sangat luar biasa sekali ya, dengan adanya PKR sekarang ya, udah 2 kali pertemuan. Alhamdulillah semakin ringan, semakin enteng, serasa berjalan di atas awan ya, dan saya yakin jaringan semakin besar ke depannya. Ya Allah, ya. Karena memang PKR ini jawaban dari yang selama ini kita cari, betul ya. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, hari ini di akhir Juni 29 Juni 2024 akan diadakan acara yang spektakuler, PKR lanjutan ya, PKR lanjutan, di mana ini adalah pesertanya juga orang-orang yang luar biasa yang sudah mengikuti PKR dasar atau dasar-dasar PKR. Nah, kita ikuti dan simak acara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat, apa kabarnya? Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang minicamp PKR, yaitu PKR yang lanjutan yang kedua yang diadakan di Jogja pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2024. Ya, ini adalah training for trainer ya, training for trainer yang lanjutan dari minicamp yang dasar-dasar ya. Jadi ini adalah lanjutan yang nanti akan mencetak yang ke depan adalah master-masternya dari sekian banyak ini. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra, teman-teman semua, bolo-bolo semua ya, ini kita buka dulu mereview dari PKR yang dasar-dasar sebelumnya. Kita ikuti. Segala sesuatunya sebelum melakukan pekerjaan ya. Kita mau berangkat ke Jogja hari ini, wah hebohnya 2 hari yang lalu. Ada yang kayak gitu? Nggak ada ya, nggak ada. Jadi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Hari ini kita berangkat, persiapannya kadang seminggu yang lalu. Pokoknya harus seperti ini urutannya, kira-kira gitu. Artinya dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, dengan baik, dengan detail ya. Jadi kalau dia ngurusui nona rek, teman-teman, mitra-mitra bolo-bolo, sebelum kita memasuki acara, terlebih dahulu kita bagi atas 4 kelompok, yaitu merah, hijau, biru, dan kuning. Nah, setelah terbagi 4, kemudian mendengarkan review dasar-dasar daripada PKR, baru kemudian nanti kita ikuti apa kata mereka, apakah masih mengingat ataukah belum. Nah, kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh kelompok mereka melalui juru bicaranya. Kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari tim biru ya. Menurut kami, kalau untuk yang blue, dia bersifat analitis. Berarti orang tersebut sebelum melakukan sesuatu ataupun membeli atau lukisan, dia akan meneliti dulu, datanya dikumpulkan dulu, dipelajari, lukisannya juga dilihat dulu. Nah, kemungkinan akan memilih yang paling bagus. Karena apa? Karena dinilai di situ ada peluang. Jadi di situ setelah melihat data terus memilih, kemudian menentukan untuk mana yang ingin dibeli. Ketika sudah menentukan, contoh lukisan yang nomor 17 misalnya. Nah, yang blue itu akan membeli walaupun harganya mahal. Karena apa? Karena yang dinilai adalah peluangnya, bukan dari harganya. Tuh menurut kami. Yang untuk kedua yaitu green bersifat struktural, ataupun orangnya itu sangat menyiapkan segala sesuatu dari jauh-jauh hari. Jadi misalkan ditawarin lukisan,
dia akan melihat secara urut satu persatu. Walaupun ada yang menunjukkan ini ya yang nomor 20 bagus, tapi dia akan nanti dulu, saya lihat dulu satu persatu dari yang nomor 1 sampai nomor terakhir mana yang bagus. Nah, kemungkinan yang green itu akan membeli ketika dia butuh, karena dia pasti mempertimbangkan. Tapi kalau dia hanya sekedar pengen, dia tidak akan membeli. Kalau yang ketiga itu read itu bersifat sosial. Kalau yang sosial udah pasti orangnya gak enakan sama orang. Jadi misalkan, ayo kita nonton lukisan, ada lukisan yang bagus, di mana? Itu di sana, ayo kita nonton, langsung pergi. Terus di situ dia melihat, oh ada temennya yang melukis. Akhirnya karena dia itu menghargai orang lain, dia akan membeli walaupun dia tidak suka dengan lukisan. Nah, untuk selanjutnya yaitu yellow. Yellow itu bersifat konseptual. Konseptual itu orangnya tidak mau ribet, tidak mau melihat data. Kalau dikasih data ya diambil tapi gak dibaca, ditaruh doang gitu lah. Terus langsung melihat lukisan. Melihatnya juga tidak detail, tapi langsung aja sekilas. Terus kemudian memutuskan untuk kembali ke tempat semula. Nah, kalau untuk yang yellow itu kemungkinan orangnya tidak akan membeli. Karena apa? Karena merasa ya biasa aja gitu, tidak ada yang istimewa. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman ya. Kalau untuk saya itu dulu ya, yang pertama itu orangnya sedikit, bukan sedikit lagi ya, tapi banyak Pak. Dia itu memperhatikan data-data dengan akurat, ya kan, dan menyamakannya dengan adanya dia datang ke pameran itu untuk adanya pembuktian apakah yang dia lihat itu benar atau tidak, ya kan, atau bisa disebut dengan analisis atau pengamat seperti itu. Nah, dari situlah dia mengamati dari satu persatu si lukisan itu untuk mengambil lukisan yang terbaik. Karena apa? Otaknya pembisnis. Nah, sehingga setelah mendapatkan menurut percaya dia itu lukisan yang terbaik, pasti dia akan memilih salah satu lukisan tersebut. Itu apa? Untuk dijual belikan, untuk menjadikan bisnis yang dapat menguntungkan menurut si analisis ini. Itu kalau menurut saya yang satu. Nah, yang nomor 2 itu si green ya, atau hijau. Nah, kalau si hijau, kalau menurut saya dia itu orangnya penuh dengan apa ya, penuh dengan kesempurnaan atau rapi lah, bisa dikatakan seperti itu, berurutan, ya kan, tidak mau asal, tidak mau acak-acakan. Nah, berurutan dia sesuai dengan urutan lukisan itu. Dia akan membagikan nomor 1 sampai nomor sekian lah, mungkin contohnya nomor 1 sampai nomor 20, ya kan, diteliti satu-satu penuh dengan urut. Setelah itu dia juga akan membandingkan antara 1 dengan 20, itu mana yang lebih bagus, ya kan. Dan kemungkinan juga dia terkadang bingung. Terkadang bingungnya apa? Kalau 1 sampai 20, seumpama lukisan itu cuma ada 20, dia itu bingung karena saking apa? Memandang satu persatunya itu loh, dengan urut itu. Sehingga apa? Jelas akan bagus semua atau gimana gitu loh. Nah, kalau ini 50-50 ya, kalau bagi saya antara beli dan tidak. Tuh ya, yang nomor 3 sosial atau siret tadi. Kalau sosial itu terkadang orangnya tidak enakan. Kalau menurut saya tidak enakan karena mungkin dia berpikir itu semua itu teman, ya kan. Entah kalau saya tidak hadir karena ajakan teman, kan gak enak lagi menghargai. Nah, itu kemungkinan dia juga memberikan pendapat kalau seumpama asal aja dia, kalau dia minimal bagus semua. Karena apa? Dari semua lukisan ini buat konteks, sehingga dia cuma memandang kalau menurut saya nomor 17, katanya seperti itu ya. Nah, mungkin itu kalau nomor 3. Nah, yang nomor 4, kalau menurut saya itu orangnya konseptual itu bisa dikatakan apa ya, asal ataupun
ala kadarnya lah, hanya sekedar suatu saat siapa tahu saya butuh, hanya mengumpulkan data-data itu hanya memikirkan ke masa yang akan datang. Apabila butuh mungkin dia akan mencari lagi, atau bila tidak ya udah selesai atau lupa, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Secara singkat dan padat aja ya. Nah, nggak perlu perkenalan kan? Bosan nggak kenalan. Nah, menurut saya bagi kelompok pertama yang blue itu pasti dia beli. Karena apa? Dia sudah meneliti, melihat data, karena apa itu peluang yang sangat besar. Nah, pasti beliau itu karena untuk apa? Untuk diinvestasikan. Ini peluang yang besar buat diinvestasikan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Nah, kalau yang kedua yang hijau, mungkin dia itu gak langsung beli. Apa mungkin gak beli karena apa? Dia memiliki jiwa yang sangat struktural. Ditata dulu. Kalau saya beli nanti buat ini ada nggak ini gitu. Jadi dia itu pasti nabung dulu. Kalau mau beli mungkin nabung dulu karena dia harus ditata dulu, diurut dulu ya. Terus nomor ketiga itu pasti beli karena apa? Memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Apalagi yang melukis itu teman sendiri. Nah, belilah mungkin yang murahnya gitu. Tapi dia itu pasti beli karena ingin membahagiakan temannya. Nah, yang terakhir yaitu dia mungkin kayaknya gak bakalan beli karena apa? Dia cuma hanya ingin tahu. Dia cuma lihat-lihat aja. Saya cuma pengen tahu, lihat aja terus begini doang. Jiwa udah tahu. Kebanyakannya seperti itu yang memiliki jiwa struktural. Nah, konseptual. Yang memiliki jiwa konseptual. Kebanyakannya seperti itu ya Pak ya. Nggak tahu. Mungkin ada tambahan kan ya? Ada tambahan kelompoknya? Ada tambahan? Tutup. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mungkin gak usah perkenalan ya, kan udah tahu. Sebenarnya saya akan tadi pertanyaan dari tadi, kesimpulan dari 4 orang yang sudah melihat pameran. Yang pertama dari Bapak Guru, yaitu kelompok 1 ya. Menurut saya dan kelompok saya, Bapak Guru itu akan membeli salah satu lukisan karena melihat peluang bisnis dan melihat investasi yang tinggi dari lukisan tersebut. Yang kedua dari Nona Green ya. Beliau itu masih butuh waktu untuk mempertimbangkan membeli atau tidak, karena beliau itu akan melihat sesuai dengan kebutuhannya. Itu dengan Nona Green. Yang ketiga Nona Red. Kalau Nona Red, kemungkinan besar Nona Red itu tidak mendukung Bapak Guru untuk membeli lukisan, karena Nona Red mempunyai sifat sosial yang tinggi. Jadi beliau mengajak, ayo beli ke itu lukisan gitu ya, karena mempunyai sifat sosial dan rasa empati yang tinggi. Tetapi untuk Bapak Yellow ya atau kelompok 4, sekedar hobi, cuma lihat aja ada pameran tuh, ya udah lihat dari satu sampai ujung, cuma lihat aja gitu, karena ya cuma hobi atau cuma pengen tahu aja ya. Dan beliau pun kerugian tidak membeli, malahan beliau akan membuat konsep ya, melihat data-data dari awal sampai terakhir lukisan. Untuk apa? Kemungkinan besar beliau akan mengadakan hal yang sama, yaitu membuat pameran. Itu menurut analisis dari kelompok 4 atau Yellow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mitra-mitra Boro-Boro, itu tadi cerita dari keempat kelompok, yaitu biru, hijau, merah, dan kuning. Jadi setelah kita review beberapa menit ya, kemudian mereka menjelaskan tentang kepribadian 4 hal yang sudah disampaikan di depan. Nah kemudian kita akan masuk lebih detail lagi ya,
Namun sebelum itu tentu saja kita akan makan siang dulu, ya, akan makan siang baru nanti kita lanjutkan pendalamannya. Asyik pada makan, selamat makan, sudah kenyang, makan, selamat makan. Pak, makan Bang. Ya, nunggu ibu bentar. Bang, makan bang. Yuk. Wih, masih termakan. Aku nggak kuat nih. Tunggu dikit. Dikit. Maaf. Ya. Tuh. Tuh blur ya? Oh, gitu. Iya, dari situ mesinnya. Oh, ini baru bisa kelihatan. Baru bisa kelihatan tuh. Ya, silakan. Parah. Sedikit. Wah, ini pasti ada perokok nih kalau gitu nih. Selamat makan. Baik teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat, bolo-bolo semua, setelah makan siang kemudian kita lanjutkan acara, ya. Kemudian kita memperdalam lagi tentang cara berpikir dan perilaku, ya, sampai nanti sore dan malam. Dan di sela-sela kegiatan kita adakan ada game-game yang untuk membantu supaya tetap lebih fokus, dan game-game ini berhadiah. Dan makin detail, makin sore tentu saja makin detail, dan mereka kita berharap akan makin lebih paham lagi, dan mereka menganalisa kasus-kasus yang barangkali ada di sana, ya. Jadi di sekitar kita, di tempat-tempat kita, seputar kita. Nah, beberapa analisa tentu saja ada di tempat-tempat ini, yaitu cara berpikir dan otak kiri, otak kanan, ya. Tentu saja itu akan membantu supaya lebih detail, lebih paham lagi sampai nanti sore. Dan lagi sampai malam itu kita juga langsung kita lanjutkan, ya, materi-materi lebih dalam, lebih detail, dan studi kasus dari beberapa materi-materi tentang otak kiri, otak kanan, perilaku dan cara berpikir. Nah, setelah sore, makan malam, kita lanjutkan dengan acara diskusi santai, yaitu mengenal tentang cara berpikir dan perilaku lebih detail. Barangkali tadi mungkin agak sungkan dan lain sebagainya, maka kita lanjutkan dengan santai, ya. Jadi kita ulang lagi dengan cara santai. Barangkali ada yang belum tahu atau yang belum paham, maka kita ikuti diulang lagi di malam hari, ya. Acara santai ini mengulang lagi karena acara besok adalah tentang Q dan R-nya yang akan kita ulang. Jadi ini adalah tentang PGR dan studi kasusnya, ya. Nah, kemudian kita ikuti kesan dan pesan teman-teman setelah mengikuti selama 2 hari 1 malam selama di Jogja mengikuti acara PGR ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Swidari, pemegang stokis A2325 Banten, ya. Alhamdulillah selama 2 hari Sabtu Minggu kami beserta rombongan dari Banten mengikuti seminar PKR, ya, belajar dengan Ibu Eli, ya, istri dari Bapak Adi Nugroho, TS Pertanian PT NASA. Kesaksian saya PKR luar biasa. Yang dari awal saya kebingungan untuk menghadapi berbagai macam karakter anak jaringan ataupun downline yang luar biasa, rambut sama hitam, hati kita tidak ada yang tahu, karakter, perilaku, cara berpikir, ya, yang membuat saya kebingungan. Tapi alhamdulillah dengan adanya PKR, saya dengan suami saya sekarang bisa mengatasi, ya. Dengan kata lain, saya bisa menjadi karat gelang, yang itu istilah dari Pak Adi dengan Bu Eli, ya, yang membuat saya ini menghindari baper. Karena apa? Mungkin ada jaringan yang belum paham, terus akhirnya mereka diem aja, atau mereka malu-malu, atau bahkan mereka bukan mutung, ya, tapi mereka tiba-tiba hilang gitu, ya. Nah, sedangkan banyak sekali fenomena di jaringan
yang seperti itu ya, karena nggak tahu karakter jaringan yang pada akhirnya jaringan ada yang bubar jalan atau tenggelam di tengah jalan. Nah, kita sebagai seorang leader terkadang kita baper. Nah, PKR ini adalah jalan bagaimana caranya kita mengatasi baper atau rasa yang kenapa sih kok jaringan saya seperti ini. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh suami saya. Ya, betul sekali. Ya, karena salah satu ya di dunia ini kenapa kita bisa membaca karakter seseorang itu mungkin ada yang namanya psikologis. Ya, untuk psikologis mungkin kita di bangku kuliah 4 tahun atau 5 tahun. Tetapi di sini teman-teman ya kita cukup dengan beberapa kali pertemuan ya 2 hari 1 malam yang saya rasakan bersama istri ya membangun jaringan, ya pokoknya membesarkan jaringan lebih mudah karena mengetahui kebutuhan jaringan kita, bisa membaca karakter mereka inginnya dibawa kemana. Karena ingat tidak semua itu sama ya. Di sini ya kalau dijelaskan mungkin tidak cukup waktu, tetapi bagi kami sangat luar biasa sekali ya dengan adanya PKR sekarang ya udah 2 kali pertemuan. Alhamdulillah semakin ringan, semakin enteng, serasa berjalan di atas awan ya, dan saya yakin jaringan semakin besar ke depannya. Ya Allah, ya. Karena memang PKR ini jawaban dari yang selama ini kita cari, betul ya. Jadi pokoknya untuk leader atau calon-calon leader ya kan wajib mengikuti pelajaran PKR ini ya. Biar apa? Biar kita memahami di mana letak kita, di mana otak kiri, otak kanan kita akan disinkronisasikan yang pada akhirnya akan menemukan jawaban-jawaban yang selama ini terpendam. Gitu ya. Betul. Cukup sekian testimoni ataupun ungkapan saya, terima kasih saya, bersyukur saya, terima kasih Bu Eli, terima kasih Pak Adi, terima kasih teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk sama-sama belajar. Dan yang paling penting, kita bisa semakin harmonis karena memahami karakteristik pasangan kita. Betul. Termasuk pasangan, jaringan yang berpasang-pasangan ataupun jaringan yang berjalan sendiri, perempuan-perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Jadi di sini pokoknya teman-teman harus tahu bagaimana caranya untuk mengendalikan diri kita sendiri dulu ya. Lewat mana? Lewat seminar PKR biar nggak baperan. Oke, mungkin cukup ya. Ikuti. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya. Nama saya Jaya, istri dari Pipin Alfia ya. Saya di sini ikut PKR sangat luar biasa ya. Sisi PKR sangat pribadi dan itu tahu dari Ibu Eli ya, karakter saya dan semua PKR itu sangat luar biasa, bisa membaca karakter seorang dan itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipin Alfia, Stokis A3925, asal dari Tangerang, Banten. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Untuk hari ini saya PKR lanjutan yang kedua kali. Yang pertama kali sudah diadakan di bulan November. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang belum mengikuti seminar PKR, wajib sekali untuk mengikuti seminar PKR. Kenapa? Karena manfaatnya sangat banyak sekali. Selain kita bisa mengetahui seperti apa karakter kita pribadi ya, kita juga bisa mengetahui seperti apa karakter pasangan kita agar rumah tangga kita semakin harmonis. Jadi tidak ada penyesalan di belakang gitu kan. Biasanya mungkin dulu saya itu biasanya terlalu banyak menuntut sama suami. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eli. Jadi di sini saya lebih tahu apa yang harus saya perbaiki dari diri saya. Jadi tidak menuntut suami, jadi saya dulu yang perbaiki. Karena ketika saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik, otomatis suami pun akan menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah menyalahkan orang atau menuntut orang untuk berubah seperti apa yang kita inginkan, tapi kita dulu. Dan apalagi ketika kita memiliki jaringan, itu penting sekali. Agar apa? Agar kita tahu seperti apa masalah yang terjadi di jaringan-jaringan kita, agar kita bisa memberikan solusi untuk jaringan kita, agar jaringan kita semakin besar, semakin berkembang, dan semakin bertumbuh. Amin. Semoga teman-teman yang belum mengikuti PKR bisa mengikuti PKR ya. Jangan alasan uang, karena uang
Karena investasi terbaik adalah leher ke atas, ya. Karena uang seberapapun itu akan diganti ketika teman-teman sudah tahu ilmunya. Mungkin cukup sekian dari saya dan suami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Serang, Banten. Saya di sini mengikuti PKR lanjutan ya. Karena yang PKR pertama itu kan tentang metodenya. Tapi kalau yang kedua lebih ke teorinya. Berinteraksinya langsung gitu. Terus kita juga mengetahui karakter kita seperti apa, dan nanti ketika kita sudah mengetahui ya karakter kita seperti itu, jadi kita bisa menerapkan untuk ke jaringan kita. Yang terlebih dahulu kita yang belajar dulu nih bagaimana menyikapi karakter-karakter tersebut dan memahaminya. Ketika nanti kita sudah memahami hal tersebut, kita enak tinggal mengarahkan ke anak-anak kita mengetahui karakter anak kita seperti apa. Nah, terus ketika kita sudah paham dan misalkan sudah berjalan dengan lancar, jadi untuk menemukan jaringan-jaringan yang biasanya malas prospek atau malas ke pertemuan atau malas belajar, jadi kita enak untuk mengarahinnya lebih lurus lagi. Mungkin hanya itu dari saya. Betul sekali ya teman-teman. Jadi di pelajaran PKR ini sangat buat kita yang sudah berpasangan. Dari tingkah laku, perilaku, kita harus memperbaiki dari rumah tangga kita yang tadinya saya bernegatif kepada istri. Setelah mengikuti seminar PKR tersebut, jadi kita tuh bisa berubah dari segi kita ke istri, bisa membaca ke orang lain, pikiran orang lain, jadi bisa berubah diri sendiri gitu ya. Tentunya gitu. Terima kasih buat Ibu Eli yang sudah mengadakan acara seminar PKR juga, dan Pak Adi Nugroho selaku pematerinya di sini. Ya mungkin begitu aja ya, teman-teman. Terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, mitra-mitra semua, ya setelah 2 hari 1 malam kita mengikuti PKR lanjutan, ini adalah acara kita yang terakhir untuk pulang karena sudah sore, sudah mendekati jam 5 sore, sehingga acara kita perlu kita tutup. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan manfaat lebih banyak lagi. Dan nanti kita akan ketemu di PKR yang master, yang nanti kita ambil dari teman-teman ini semua, tapi tidak bisa ikut semuanya ya, tetapi ada sebagian yang nanti teman-teman ikut yang di master ya. Nanti kita ikuti lanjutan PKR yang master. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bye. Siapa kita? Insan luar biasa. Di mana kita? Yogyakarta. Sedang apa kita? Belajar untuk menjadi lebih baik. Pokoknya untuk leader atau calon-calon leader ya kan wajib
mengikuti pelajaran PKR ini, ya. Biar apa? Biar kita memahami di mana letak kita, di mana otak kiri, otak kanan kita akan disinkronisasikan, yang pada akhirnya akan menemukan jawaban-jawaban yang selama ini terpendam.